Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas tentang materi TWK Hots lagi ya, terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pokok komitmen kebangsaan. Nah, NKRI ini satu topik juga di dalam pilar negara ya. Jadi pilar negara itu ada 4: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Tentunya ini kita bahas berdasarkan Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021. Nah, terkait ini salah satu bagiannya adalah ada disebut dengan komitmen kebangsaan. Nah, apa ini yang dimaksud komitmen kebangsaan? Jadi, saya angkat sedikit cerita bahwa dalam mencapai kemerdekaan banyak hal-hal yang kemudian dilakukan oleh para elemen-elemen bangsa dalam mencapai bangsa yang merdeka ya. Nah, dalam upaya itulah kemudian setiap warga negara punya ikrar dan untuk menunjukkan kesetiaannya dan kecintaannya kepada NKRI. Ikrar itu bisa berbentuk dalam sebuah momen atau peristiwa penting, bisa ditunjukkan dalam berbagai bentuk pekerjaan atau profesi, dan hal-hal dalam upaya menunjukkan bagaimana rasa cinta kita kepada NKRI. Itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah komitmen kebangsaan. Oke? Jadi ada banyak hal yang kemudian dilakukan oleh para pejuang-pejuang bangsa dalam mencapai negara yang merdeka. Begitu juga kita sebagai penerus bangsa itu harus memiliki komitmen kebangsaan dalam upaya mempertahankan kedudukan NKRI sebagai bangsa yang merdeka ya. Jadi itu yang disebut dengan komitmen kebangsaan. Jadi mungkin kita akan jauh lebih membahas komitmen kebangsaan ini kalau kita melihat bentuk-bentuk soalnya. Namun sebelumnya teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Teman-teman akan memperoleh pembinaan berdasarkan kisi-kisi Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 per pasal, per ayat, per poin, sehingga betul-betul tuntas kita memahami kisi-kisi Permenpan. Teman-teman akan dibina untuk mempelajari konsep, jadi bukan hanya soal tetapi konsep, sehingga bentuk soal apapun nanti yang akan teman-teman hadapi insya Allah bisa dijawab karena teman-teman paham konsepnya. Jadi di pembimbingan kami itu lebih mengutamakan pemahaman konsep ya, kemudian pelatihan soal. Terus teman-teman 2 atau 3 hari menjelang tes teman-teman akan memperoleh pembinaan evaluasi pengetahuan, evaluasi kesiapan pengetahuannya, evaluasi kesiapan psikis dan mentalnya, dan evaluasi kesiapan strategi yang akan digunakan pada saat tes nanti. Supaya teman-teman betul-betul siap dalam menghadapi tes CPNS 2021. Jadi langsung saja bergabung dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Langsung saja kita lihat soal nomor 1. Dalam sejarah perjalanan panjang Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, telah banyak peristiwa penting yang dilalui. Indonesia sebagai negara kesatuan tumbuh dan berkembang dalam suasana politik dan sistem pemerintahan yang dinamis. Meski demikian, setiap warga negara dengan jiwa nasionalismenya memegang teguh dengan sikap dan perilaku yang menunjukkan komitmen kebangsaan. Sikap dan perilaku komitmen kebangsaan itu tercermin dalam berbagai situasi penting dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia agar dapat menjadi bangsa yang berdaulat atas wilayah dan pemerintahnya. Hal tersebut menunjukkan kesetiaan dan kebulatan tekad bagi pemuda-pemuda Indonesia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mencapai hal tersebut, peran pemuda sangat penting karena pada diri mereka terbakar semangat perjuangan yang besar agar terbebas dari sistem imperialisme. Titik tolak pergerakan pemuda Indonesia melahirkan kesadaran akan nilai persatuan terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini sangat berkesan dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Dalam peristiwa tersebut, pemuda-pemudi Indonesia menunjukkan komitmen kebangsaan. Di bawah ini yang merupakan komitmen kebangsaan yang tertuang dalam Sumpah Pemuda adalah, jadi yang ditanyakan adalah komitmen kebangsaan seperti apa yang tertuang di dalam narasi-narasi Sumpah Pemuda ya, yang dicanangkan oleh, yang dikobarkan oleh para pemuda-pemuda bangsa ya. Jadi di sini A, ikut serta mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri. B, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. C, mengembangkan
persatuan Indonesia demi mempertahankan asas Bhinneka Tunggal Ika. D. Menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. E. Mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi bangsa yang unggul dan dihormati oleh dunia. Jadi A, B, C, D, I, E ini merupakan komitmen kebangsaan semua ya. Tetapi nanti yang ditanyakan adalah yang terpusat, yang tertuang di dalam Sumpah Pemuda. Nah, di dalam Sumpah Pemuda itu kan dalam peristiwa itu ada banyak jong ya istilahnya. Jadi ada pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Jawa, Sumatera, Maluku, Kalimantan, itu bergabung mengikrarkan Sumpah Pemuda. Nah, di situ mereka mengaku berbangsa satu, berbahasa bertumpah darah, bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu. Artinya di situ kata kuncinya adalah adanya persatuan. Jadi dengan indikator itu maka kita bisa menjawab soal ini bahwa poinnya ini merujuk pada jawaban C ya, mengembangkan persatuan Indonesia demi mempertahankan asas kebinekaan. Jadi dia tetap mempertahankan asas kebinekaan itu tadi karena di situ banyaknya pemuda yang berasal dari berbagai daerah, tapi mereka mengaku bahwa kita ini satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Jadi di situ indikatornya adalah adanya persatuan. Jadi lebih kepada jawaban C. Jadi untuk menjawab soal ini kentar ya. Sebenarnya A, B, C, D, E ini semuanya adalah ikrar kebangsaan karena mereka menunjukkan semua upaya untuk menunjukkan bagaimana dia mempertahankan kedudukan RI, misalnya ikut mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, mendukung dan berupaya aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Itu juga ikrar komitmen kebangsaan ya, mengembangkan persatuan Indonesia, itu juga komitmen kebangsaan. Semuanya ini komitmen kebangsaan karena semua narasi ini menunjukkan untuk membangun Indonesia yang maju, bagaimana mempertahankan kedudukan NKRI secara utuh agar tetap berdaulat atas di segala aspek ya. Tetapi yang ditanyakan adalah yang tertuang langsung di dalam Sumpah Pemuda. Berarti di situ yang tertuang di Sumpah Pemuda kan adanya semangat untuk bersatu, kesadaran untuk bersatu bagi pemuda-pemuda di seluruh wilayah dengan mempertahankan asas kebinekaan. Oke. Jadi jelas ya teman-teman, itu untuk nomor 1 ini jelas sekali bahwa jadi kalau misalnya untuk menjawab soal semacam ini teman-teman harus fokus pada apa yang ditanyakan kemudian apa yang dibicarakan di dalam soal itu. Jadi dia berbicara tentang komitmen kebangsaan, baru yang ditanyakan difokuskan pada komitmen kebangsaan di Sumpah Pemuda. Maka kita harus mengaitkan pilihan-pilihan itu terhadap hal-hal yang dicapai di dalam Sumpah Pemuda. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Dalam mencapai kebebasan yang hakiki, sejatinya setiap elemen bangsa harus ikut andil dalam mengambil peran demi wujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Hal tersebut tidak mungkin dapat terwujud bila mana tidak ada kerjasama dan komitmen kebangsaan dari setiap warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, Berbagai kalangan, profesi, dan lapisan masyarakat mesti bergandengan tangan untuk menjaga kedudukan NKRI. Melalui hal tersebut, maka Indonesia dapat menjadi negara yang dihargai dan berdaulat secara ekonomi dan politik, serta sistem keamanan. Tak terkecuali oleh kalangan pelajar, juga mesti menjaga komitmen kebangsaan sebagai wujud partisipasi aktif dalam menjaga kedudukan NKRI, karena pada diri mereka lah masa depan bangsa dititipkan. Mereka akan menjadi generasi penerus dan pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Jika komitmen kebangsaan mereka melemah, maka dapat dipastikan nasib NKRI di masa yang akan datang akan mudah diintervensi dan diganggu oleh pihak-pihak tertentu, baik dari dalam maupun dari luar. Di bawah ini perilaku seorang pelajar yang menunjukkan komitmen kebangsaan terhadap NKRI adalah, jadi yang ditanyakan lagi adalah bagaimana sih bentuk komitmen kebangsaan yang dilakukan oleh seorang pelajar. Jadi di sini adalah siswa ya. Jadi kalau berbicara masalah komitmen kebangsaan berdasarkan status dan profesi seseorang, maka dia harus melakukan berdasarkan profesi dan statusnya, tidak boleh melampaui daripada kewenangan profesi dan statusnya. Jadi itu yang dimaksud dengan komitmen kebangsaan ya. Nah, di sini coba kita lihat, sebagai pelajar harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara jalan. Betul, tetapi pada persoalan mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu adalah bersifat umum, bukan hanya untuk kepada pelajar sebetulnya ya. Jadi ini bukan sebenarnya sasarannya adalah pengendara, seluruh pengguna jalan ya. Jadi ini saya tidak pilih sebagai jawaban ya, kalau ini menurut Angkel.
B. Bercita-cita menjadi seorang abdi negara seperti TNI, polisi, dan PNS. Ya boleh saja, tetapi ini apa ya? Bukan menunjukkan hal yang paling mendasar karena bisa jadi banyak orang yang kemudian dia bercita menjadi TNI, polisi karena sifatnya pragmatis misalnya karena dia menginginkan gaji atau apa dan sebagainya ya. Dan ini mereka lakukan setelah tamat ke SMA untuk menjadi seorang TNI, polisi atau PNS. Berarti Angkel tidak pilih sebagai jawaban ya. Ini menurut Angkel ya. C. Sebagai pelajar harus belajar dengan tekun agar bisa bermanfaat bagi bangsa di masa yang akan datang. Nah, komitmen kebangsaan itu lebih cenderung karena fokusnya ke pelajar. Fungsi utama dari pelajar adalah belajar ya, belajar supaya nanti di masa depan bisa memberikan manfaat bagi bangsa di masa yang akan datang ya. Jadi angka lebih condong ke jawaban C ini pilihan yang tepat untuk komitmen kebangsaan bagi seorang pelajar. Jadi fungsi utama dari seorang pelajar kan belajar ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau polisi mengayomi masyarakat itu satu komitmen kebangsaan. Kalau TNI menjaga keamanan wilayah negara itu komitmen kebangsanya. PNS misalnya melakukan layanan publik itu berdasarkan wewenangnya itu juga komitmen kebangsaan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pelajar kan? Berarti fungsi utama daripada pelajar itu sendiri adalah ya belajar supaya di masa depan akan memberikan manfaat. Jadi komitmen kebangsaan seorang pelajar adalah belajar dengan tekun ya. D. Sebagai pelajar ikut membantu kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Ini bisa, tetapi ini bukan fungsi utamanya, ya, bukan pekerjaan utamanya. Dia bukan kewajiban, tapi di sini hanya hak untuk membantu, bukan wajib untuk membantu ya. Jadi Uncle tidak pilih ini sebagai poin jawaban juga ya. Sebagai pelajar harus mengetahui tata tertib dan segala aturan sekolah agar lebih terlatih dalam menjadi pribadi yang disiplin dan taat hukum di masa yang akan datang. Betul, ini juga satu komitmen komitmen kebangsaan, tetapi ini sifatnya khusus. C itu sebenarnya memuat E juga. Jadi kalau belajar itu bukan hanya tentang materi yang dipelajari, tetapi belajar tentang etika, moral, kedisiplinan, pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi ada kognitifnya, ada psikomotornya dan ada afektifnya. Jadi itu yang harus dicapai dalam komitmen kebangsaan seorang pelajar. Jadi itulah sebabnya kenapa Angkel memilih C ini sebagai jawaban yang tepat ya. Nah, teman-teman harus mampu menguasai misalnya di dalam topik pilar negara tentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan kebinekaan harus menguasai beberapa aspek penting. Tetapi yang paling penting dari itu adalah bukan tentang bagaimana kita menghafal materi atau membaca seluruh materi. Kalau teman-teman paham betul substansi daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, substansi daripada Kebinekaan Tunggal Ika, substansi daripada Undang Dasar 1945 dan substansi daripada Pancasila, maka pilar negara akan mudah teman-teman pelajari dengan tidak perlu menghafal karena pilar negara itu materinya sangat luas, teman-teman. Sehingga teman-teman harus paham substansinya. Kalau paham substansinya, model soal yang naratif, yang hot bagaimanapun teman-teman pasti bisa. Yang kedua adalah dalam memahami soal, teman-teman harus tahu persis apa yang dibicarakan di dalam soal itu, apa yang ditanyakan dan siapa yang disorot. Ya, di dalam soal itu. Misalnya kemarin ada peserta yang bertanya di YouTube Uncle, dia mengatakan gini, kalau misalnya pembangunan tidak merata, dia menuliskan begini, pembangunan tidak kurang lebih seperti ini, pembangunan tidak merata hanya difokuskan pada daerah-daerah tertentu dan menyebabkan terjadinya munculnya kelompok-kelompok separatis itu melanggar sila keberapa. Nah, teman-teman itu tidak bisa langsung kita tebak itu sila kelima ataukah sila ketiga. Teman-teman harus lengkap soal itu. Kalau kita hanya berbicara seperti itu, kita akan kebingungan. Teman-teman, yang disorot di dalam soal itu, yang melanggar itu, siapa yang disorot? Apakah negara ya yang disorot ataukah kelompok separatis ini? Kalau kelompok separatis ini tentunya dia melanggar sila ketiga. Tapi kalau negara yang tidak adil dalam proses pembangunan berarti sila kelima. Jadi saya selalu katakan dalam misalnya contoh seperti itu dalam pengembangan Pancasila, kita harus tahu persis betul siapa subjek yang disorot di dalam
soal tersebut. Yang kedua, apa yang dilakukan, dan yang ketiga, apa dampaknya. Kalau 3 poin itu teman-teman dapatkan di dalam satu soal, maka yakin dan percaya teman-teman bisa menebak pengamalan sila itu dengan cepat. Jadi pertama, siapa subjeknya, yang kedua, apa yang dilakukan, yang ketiga, dampak dari apa yang dilakukan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya yakin teman-teman adalah orang yang hebat. Tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi ASN tahun 2021 ini, kecuali 3 perkara. Yang pertama, rasa malas dari belajar. Yang kedua adalah lalai terhadap doa. Yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu, teman-teman harus senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman belajarlah karena ingin tahu, bukan karena ingin tes. Dan ketika teman-teman lulus menjadi ASN, itu hanya buah hadiah dari ketulusan teman-teman dalam belajar. Ingat teman-teman, kesuksesan itu ketemunya antara kesiapan dan kesempatan. Sekarang kesempatannya sudah ada dengan melalui penerimaan tes CPNS 2021. Sekarang persiapkan diri teman-teman, sehingga kesiapan teman-teman akan bertemu dengan kesempatan di tahun 2021 ini akan mewujudkan cita-cita teman menjadi seorang ASN. Dan jadilah ASN yang mengabdi tulus dan kepada negara dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Angkal doakan semoga kalian semua memperoleh NIP tahun ini. Dan sekian dari Angkal Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.